Perkenalkan nama saya, Dimas Susilo. Di sini, saya ingin menjelaskan sedikit tentang lahan kering dan lahan basah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dimas Susilo. Saya dari PSDLA itu 2. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang pertanian lahan kering. Di mana itu lahan kering merupakan budidaya tanaman pertanian di lahan yang kurang air, tanah yang kurang subur. Lahan kering ditandai sebagai rendahnya curah hujan yang mencapai 250 sampai 300 mm per tahun. Variasi tanaman sangat terbatas, hanya semak belukar, rerumputan, dan pepohonan kecil di daerah tertentu. Suhu yang sangat tinggi, yang dimana suhu pada sore hari mungkin cukup mencapai sampai 29 derajat, yang dimana buah tersebut jadi rusak. Mungkin di daerah kebun ini suhunya sangat tinggi, makanya buah-buah di sini pun hasil panennya tidak akan bagus. Dan di sini saya akan menjelaskan ada 3 jenis iklim di daerah lahan kering. Yang pertama itu iklim Mediterani yang dimana hujan terjadi di musim gugur dan dingin. Yang kedua iklim tropisme, hujan terjadi di musim panas. Yang ketiga itu iklim kontinental, hujan tersebar merata sepanjang tahun. Nah, yang dimana kondisi ekstrim dan tidak bersahabat yang terjadi di daerah lahan kering menyebabkan beberapa kendala untuk membudidayakan tanaman pertanian. Nah, ini beberapa kendala yang ada di lahan kering. Yang pertama itu air sebagai faktor pembatas dan memproduksi tanaman pertanian. Yang kedua, musim tanaman yang pendek, hanya beberapa tanaman yang dapat dibudidayakan. Yang ketiga, sodium klorida atau NaCl sebagai penyebab utama terjadinya tanah mengandung kadar air yang tinggi. Yang keempat itu daya kapilaritas tanaman yang sangat tinggi akibat tingginya evaporasi yang menyebabkan tanah yang mengandung kadar garam yang tinggi. Dan sini saya sedikit menjelaskan di lahan yang kering itu cenderung kurangnya air. Yang dimana kita lihat juga di sini banyak pipa-pipa, mungkin inilah irigasi dari untuk lahan masyarakat tersebut. Yang dimana di sini saya akan menjelaskan sedikit mengatasi kendala dari lahan kering tersebut. Yang pertama itu mencari sumber air alternatif, yang dimana kita lihat juga pipa-pipa di sini untuk sumber irigasi dari masyarakat tersebut. Yang kedua itu menginformasikan kondisi lahan kering dan cara penanggulangannya kepada pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat. Yang ketiga, menggunakan tanaman yang resisten dan sistem irigasi yang efektif dan efisien. Yang keempat, manajemen sumber daya air secara terpadu. Dan kelima, meningkatkan sistem pemanenan air hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dimas Susilo. Saya di sini tadi saya membahas tentang lahan kering. Di sini saya membahas tentang lahan basah. Yang dimana tadi saya membahas lahan kering itu di Tambun Tunong, dan di sini saya di pemukiman Relep. Yang dimana lahan basah terjadi di mana air bertemu dengan tanah. Contoh dari lahan basah antara lain bakau, lahan gambut, rawa-rawa, sungai, sawah. Dan lahan basah ada di setiap negara dan di setiap zona iklim. Dari daerah kutub sampai daerah tropis, dan dari dataran tinggi sampai dataran kering. Lahan basah juga suatu wilayah yang tanahnya tergenang air. Kita lihat juga di sini kan banyak tergenang air. Dan ada beberapa ciri-ciri dari lahan basah. Yang pertama itu memiliki kadar air yang sangat tinggi. Yang kedua itu sebagai atau keseluruhan dari wilayah tersebut digenangi oleh air. Yang ketiga itu merupakan lahan basah lahan yang sifatnya cenderung menetap. Namun ada beberapa yang merupakan lahan basah musiman. Yang keempat itu memiliki tingkat kekerasan kontur tanah yang lembek dan juga labil. Yang kelima itu merupakan daerah pertanian subur dan mengandung banyak air. Yang keenam, memiliki muka air tanah yang dangkal. Yang terakhir itu biasanya berlokasi di ketinggian 300 meter di atas permukaan laut. Dan beberapa jenis atau lahan dari lahan basah itu, yang pertama itu persawahan, lahan gambut, rawa-rawa, dan daerah payau dan juga hutan bakau. Di sini saya juga akan menjelaskan sedikit pemanfaatan pertanian lahan basah. Secara umum, sebuah lahan basah banyak dimanfaatkan untuk kepentingan pertanian, di mana membutuhkan
sebuah lahan yang memang selalu terisi dan memiliki kandung air yang tinggi, serta memiliki ciri-ciri tanah yang baik. Yang beberapa ciri-cirinya itu ya, apa yang pertama itu untuk pengolahannya, yang pertama melakukan pengeringan lahan, yang kedua itu melakukan pengolahan air, yang keempat itu mempertahankan ekosistem alami, juga merupakan unsur yang tetap untuk dilakukan agar membantu menjaga keseimbangan tanah lahan basah. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari lahan basah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.